Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own way. A place where we can dance and free, a place where we can share some Halo? Ji, kalau lu nggak mau ikut meeting sama gue di hotel pagi ini, lu jemput Anggun aja di bandara. Ingat jangan sampai telat ya. Iya, tenang aja. where the sun shines. Bawel amat sih. Welcome to my paradise, where you can be free. Popo. Ngeliat lo aja gue belum pernah. Aku apa ya saudara gue lagi? Gue yakin nih. Pasti cuma bikin ribet aja. Ujungnya juga liburan gratis ya? Hah? Mana sih ini orang? Lama amat. Elah. Mana sih ini orang dari tadi nih? Aduh, bete. Halo? Iya, Pak. Anggun udah nungguin dari tadi di sini. Udah hampir sejam nungguin, nggak ada yang jemput juga. Airport yang mana mau tutup lagi, udah sepi. Udah deh, Pak, mendingan sekarang Bapak telepon Kak Patra, suruh Kak Patra jemput Anggun sekarang. Ya. Soalnya HP Anggun lo, Bet. Iya. Ya, Pak. Matikan tuh lo, Bet. Aduh, lupa lagi. Kamera lukisan. Wah. Wah, amat ah. Aduh, emang dasar si Ake. Capek banget gue, udah gak ada yang jemput. Udah biar saya yang buka. Ya. Loh, Oh, Panji mana? Panji? Panji siapa? Orang dari tadi aja datang sendiri, nggak ada yang jemput. Loh, tadi kan aku suruh Panji yang jemput kamu ke airport. Mana sih tuh orang? Nih, lihat. Tuh kan,
Teleponnya dimatiin lagi. Aduh, sorry ya, kamu pasti nunggu lama banget ya di airport. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting datang dengan selamat. Tapi masalahnya kan capek banget, capek banget. Oke, sebentar. Kamar kamu udah disiapin, oke? B. Ya. Tolong anterin Mbak Anggun dong ke kamarnya. Baik, Pak. Kamu istirahat dulu di kamar. Aku selesaiin kerjaan dulu ya. Oke. Ya. Mari, Mbak. Ya. Alah, Panji bikin malu aja. Berurusan, Mbak. Suksma. Ya. Ya. Ngomong apaan sih? Gue gak ngerti. Udah yang penting pemandangannya bagus. Ya, Rusak lagi. Halo? Halo, buka pintunya. Kak Patra? Kak? Halo? Tidur apa tidur sih ini orang semuanya? Lu siapa? sarap lu. Pergi. Disuruh pergi masuk kamar mandi. Ya lu ngapain ikutin gua masuk kamar mandi? Hah? Rumah-rumah gua ini? Cepetan pergi. Atau mau gue panggil satpam lu? Panggil aja. Dasar pikiran cabul. Dasar cowok cabul. Lu tuh yang cewek cabul tau gak? Bilang aja semalam lu masuk ke kamar gue sengaja kan? Dengerin ya. Kalau lu cewek bener, ngapain jendela kamar lu nggak ditutup rapat? Terserah gue dong. Lu tuh nggak sopan. Masuk ke kamar orang pakai celana pendek doang lagi. Masalah gua dong mau tidur pakai apa? Rumah-rumah gua, urusan gua dong. Mau perlu gua tanya lagi sekarang, ha? Ayo coba sini. Gue nggak takut. Cepet sini buka. Gue caca abis punya lo. Cepet. Stop. Kalian berdua ini gimana sih? Kayak anak kecil banget. Ji, gue bilang lo diem ya. Kok kau belain dia sih? Gua ini kan adanya lo. Jelas-jelas dia yang salah. Jangan lu pikir lu adiknya Kak Patra doang. Gue juga adiknya Kak Patra. Nih, kenalin. Gue sepupunya Kak Patra. Kalau lu sepupunya Kak Patra, berarti sepupu gua. Malas banget punya sepupu kayak lo. Emang lu pikir gue enggak? Gue nangis Bombay punya sepupu cabul kayak lo. Stop, enough! Kalian berdua dewasa dikit kenapa sih? Come and take a look out through my eyes, and you.
Yang bilang mau ke Dreamland itu siapa? Gua mau ke galeri lukisan kok. Aduh, lu tadi nggak budek kan? Lu tadi denger dong kalau Kak Patra nyuruh lo anterin gue ke Dreamland. Lu nggak tuli kan? Emang gua pacar lo? Yang wajib nganterin lu kemana-mana? Asal lu tahu ya, lo itu cuma sepupu gua yang gak jelas asalnya dari mana. Ngaku sepupu kalau lagi butuh doang. Aduh, udah deh. Gue nggak mau ribut sama orang yang nggak penting kayak lo. Pokoknya sekarang gue mohon dengan sangat hormat. Tolong anterin gue ke Dreamland, oke? Nggak bisa. Jadwal gua hari ini tetap ke galeri. Ke Dreamland, ntar sore. Itu juga kalau sempat ya. Ya udah. Kalau lo mau macem-macem sama gue tinggal aduin sama Kak Patra. Loh, loh, Kok berhenti? Loh. Lo mau kemana? Ini. Mau kemana? Tungguin. Tungguin. Lo nggak bisa ninggalin gue sendirian di sini. kenapa? Lu mau ke Dreamland? Ya udah, bawa aja mobil sendiri. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Lu bilang kamu ke Dreamland. Ya udah, bawa mobilnya. Penunjuk jalan banyak kok di Bali, gampang. Kalau misalnya lu nggak tahu, ya udah tanya orang. Orang Bali baik-baik kok. Bukan itu. Masalahnya, gue nggak bisa nyetir. Puas. Oh, nggak bisa nyetir. Ya udah, panggil aja taksi. Taksi dari mana? Aduh. Nah, ini Dreamland. Pantai terkenal di dunia. Turis-turis suka main surfing di sini. Oh iya. Ini yang namanya Pantai Dreamland ya? Iya. Bego. Gue juga tahu kalau dia bukan Dreamland. Ya, lu gak percaya? Lu kan belum pernah ke Dreamland. Makanya gua ajak. Ini namanya Dreamland. Yang namanya Dreamland itu pantai. No, pantai di sono no. Masa lu gak percaya sih ini Dreamland? Tahu ah. Gon, ini Dreamland beneran. Gon, tolong Gon. Kak, gua gak mau jadi tour guide tuh anak lagi ya. Rese, bikin ribet aja. Oke. Simpel aja kok. Gue bisa gantiin lo. Nah, itu maksud gua, Kak. Lu gantiin gua. Kan kakak punya naruh di perhotelan yang bagus tuh. Secara gua baru berapa bulan sih di Bali. Paling-paling gua jadi supirnya dia aja kan. Aduh, Pak. Anggun bener-bener nggak ngerti deh sama tuh anak. Udah mendingan gini aja deh, Pak. Anggun balik lagi ke Jakarta. Terus cari tour guide yang bagus, yang beneran. Jangan ngandelin tuh anak. Masalahnya kalau lama-lama Anggun tinggal di sini dengan sikap dia kayak begitu, Anggun bisa gila, Anggun bisa stres. Berarti lu mulai besok bisa gantiin posisi gue ya di hotel. Mulai dari jam 8 pagi, gue ada meeting sama Mr. Furukawa dari Jepang. Habis itu jam 1 siang gue ada meeting sama Mr. Smith dari Amerika. Terus gue masih ada meeting jam 4 sama Mr. Dylan. Dan selanjutnya jam 7 malam gue masih ada meeting sama para pemegang saham di hotel. Ya, lu gantiin gue deh, oke? Gue capek, kalau bisa lu gantiin ngetik juga. Kok Welcome to my paradise. Emang mau kemana sih? Take a look out through my eyes. ya ikut aja. Cuma tanya dah.
kewajiban apa mesti nungguin lo? Ah? Ya bukannya bagaimana. Ini gue pakai sepatu begini nih, jalannya jangan cepet-cepet. Makanya aku paling males jalan sama cewek tau nggak? Kayak siput. Ah, gue nggak nyuruh lo komentarin jalannya cewek. Tapi mata lu buta apa? Nih, lo lihat. Gue kan pakai sepatu high heels, jadi nggak bisa jalan cepet. Kalau lu karena pakai sepatu kets, jadi lu bisa jalan cepet. Oh gitu. Buka. Buka. Nah, jalan cepet kan? Dasar sarap. Cepet lagi. Saya minta vanilla latte ya. Kalau saya ice coklatnya aja satu, ya. Bilnya tolong dipisahin mas ya. Iya pak. Sakit deh. Hei, Panji. Apa kabar? Ya ampun. Baik. Duduk. Oh, terima kasih. Kok bisa ketemu di sini? Lu bilang dulu bakal tinggal di LA. Iya, tapi 1 bulan ini gue stay di Bali. Biasa, temenin teman gue. Oh, gua ngerti. Temen apa teman? Hah? Bentar ya, gue mau pesan minuman dulu. Tunggu. Minumannya masih vanilla latte kan? Yuk, tapi kalau masalah itu sampai mati pun juga selera gue nggak bakalan berubah. Kecuali selera cowok. Yalah, gua ngerti. Ya udah, tunggu, urusin aja ya. Mas, vanilla latte satu lagi ya. Vanilla latte. Dasar, sinting, sableng, gila, miring. Sama tuh cewek pura-pura baik. Giliran sama sepupu sendiri aja. Ih, pelitnya. Amit-amit. Ada gue punya sepupu kayak begini. Ih. Terus, udah kemana aja deh? Come and take a look out through my eyes, and you. Gimana Gun liburan kamu hari ini? Jauh lebih baik dong manner dia. Iya sih, jauh lebih baik. Udah gitu, udah mulai ramah dan dikit sopan. Dan satu hal lagi kak, hari ini dia banyak traktir aku. Ya saking enaknya, karena kebanyakan makan hati. Makan hati? Makan hati apa? Maksudnya ini loh, disediain macam-macam hidangan tentang hati. Oh, Ada hati goreng, hati bakar, sampai hati balado. Ya, gua kan mau nunjukin ke lo kalau gue itu sepupu lo yang baik. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya nggak kak? iya sih. Terus Gun, kamu kapan ikut training? Tadi malam papa kamu udah nanyain loh. Aduh, udah deh, jangan sekarang, ntar aja deh seminggu lagi. Oke, no problem. Kapanpun kamu siap, just get in. Jangan kayak yang satu itu tuh, ya kan? Ngakunya aja sekolah lulusan perhotelan di LA gitu kan. Tapi table manner aja nggak ngerti. Stempel aja LA. Padahal sih lulusannya ujung berung. Masuk ke kamar orang diam-diam sengaja penyelinap tau nggak? Masuk ngacak-ngacak lagi. Enggak, gue cuma nyari. Cari apa? Upil gua. Nih, ambil aja. Nih, oh. Darah.
lo nggak usah pura-pura cuek sama gua. Hari ini gua nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi gua bisa nemenin lo seharian jalan-jalan. Gimana? Emang gue nggak pernah bilang sama lo ya, kalau gue tuh sebenarnya nggak suka sama cowok yang suka bercanda dan gak serius. Siapa yang bercanda? Gue serius kok. Ya itu juga kalau lo mau. Kalau lo nggak mau nggak apa-apa. Gue bisa tidur seharian. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people act this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking way. All of these things make me feel so down and think about finding my own way. A place where we can dance and breathe, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are Sebenarnya perhotelan itu bukan jurusan gua. Gua nggak suka kayak gituan. Itu cuma obsesinya Kak Patra sama bokap gua aja. Ya, kalau bisa dibilang itu bukan gua banget dah. Bukan. Ya tapi tetap aja lo itu lulusan anak perhotelan, apalagi jebolan luar negeri. Ya minimal lo mesti punya prestis dikit deh biar nggak malu-maluin orang-orang. Presis apaan? Lulusan terancur dari yang paling hancur gitu? Ya ampun. Kalau misalnya Kak Patra nggak nyogok berapa ratus juta tuh kampus gua nggak akan lulus. Itu aja supaya gua cepat balik ke Indonesia, supaya nggak lama-lama DW. Udah capek kayaknya dia kali. So, jadi kegemaran lo apaan? Lukis. Itu baru dunia gua. Iya. Aduh Panji, kamu kok nggak bilang-bilang sih sama aku kalau kamu udah lama di Bali? Iya maaf. Gua emang belum sempet ngasih kabar. Malum, banyak kerjaan, sibuk. Ah, lu sibuk mulu. Ya gimana dong? Ya udah, ntar pokoknya gue bakal hubungin lo ya. Tapi bener ya lo ngubungin gue tungguin, jangan bohong lagi loh. Iyalah, pasti kok, oke? Beneran lo, gue tunggu. Iya, bener kok, pasti, oke. Oke ya, dadah. Sorry ya Gun ya,
Maklum, fans. Ya gimana dong, orang keren. Dikenal di Bali, nggak ada privasi deh. Iya emang, kalau orang gila biasanya kebanyakan dikerubunin orang. Kayaknya dia masih mau refreshing deh Om di sini. Ya, Anggun bilang dia kerasan di sini. Makanya Om, saya suruh Panji yang nemenin si Anggun. Iya Om, sekalian ngasih pelajaran lah buat anak itu. Makanya ada baiknya juga saya temuin Anggun sama Panji. Supaya habis tuh anak disikat sama Anggun. Iya Om. Iya baik Om. Iya, terima kasih Om. Yuk. Ternyata emang bener ya, kata Pak Mata. Kalau manner lo itu jongkok abis. Elah, nih cewek ribet banget sih. Siapa suruh belanja kayak kesurupan? Lagian cewek itu lebih pantas bawa belanja dibanding cowok, tau nggak? Enak aja, tapi lu kan cowok, harusnya lu mau bantuin barang-barang gue seperti ini. Ya terus masalahnya apa? Ya elah emang nih orang. Woi, nyadar harusnya lu punya attitude. Lu kan anak perhotelan di bulan LA. Harusnya sopan dikit dong, ini lady. Jadi harus dibantu. Ah, Gua kasih tau sama lu ya, lu mau ceramah gimana pun itu terserah. Kayak Kapatra aja lu. Kayak ngomong sama tembok tau nggak? nih sekarang lu pegangin cepet. Mau kemana lo? Ngapain sih di sini? Gua ngeliat itu, lu nggak lihat apa? Oh ya pulang dulu ya, pulang yuk. Ngapain gak mau? Aduh, tuh kan. Tinggal apa lu sih ganjil. Come and take a look out through my eyes, and you. Panji, gue udah bilangin sama lu, jangan so jagoan deh lu. Masa percobaan lu sama polisi aja tuh baru berakhir bulan lalu gara-gara lu berantem di klub. Ingat nggak lu? Aduh kak, gue udah bilang gue tuh nggak berantem. Nggak berantem lu bilang. Terus mulut lu bonyok gitu kenapa? Hah? Dicium anjing buduk lu? Sini. Lu pikir lu tuh ngomong sama anak TK apa? Hah? Dengar ya Ji, sekali lagi lu bikin masalah sama polisi, beneran gue bakal lepas tangan sama lu. Asli. Gue tuh capek banget ngurusin sikap lu. Monyet aja masih bisa diatur. Nah lu. Kak, bener kok si Panji gak berantem. Alah, udahlah Gun. Gue tuh tahu banget sifatnya dia Gun. Enggak, bener. Panji itu gak berantem. Dia itu kena samsak tinjunya Anggun tadi sore. Samsak tinju. Samsak tinju apaan sih? Iya, jadi ceritanya begini loh. Anggun tadi sore iseng banget mainin samsak tinjunya Kak Patra. Nggak taunya si Kunyuk dateng pas lagi action, kena tonjok. Ya gitu ceritanya. Udah bilang kan, gue nggak berantem. Gak percaya amat sih. Gila ya, gokil alasan lu tadi malam. Model cewek kayak lu main samsak tinju. Gue yakin seumur-umur pasti belum pernah megang tuh samsaknya kan? Iya, abis mau gimana? Gue tuh nggak ada alasan lain ya. Udah aja gue bilang gue samsak tinju lo. Padahal seumur umur gue belum pernah tuh megang tuh samsak. Ya oke lah. Tapi yang penting Tuan Patra itu percaya
Ya lu nyelamatin gua dari amarah murka Mr. Perfect tau gak? Patra Subrata. Ya bokap gua aja ngomelin gua tuh masih bisa dihitung jari tau. Ya berapa kali sih paling? Woi, bokap lo itu bukannya bisa dihitung pakai jari ngomelin lo, tapi udah bega, udah enak. Makanya dia suruh Patra. Gitu ceritanya. Ya bisa jadi. Emangnya lu segitu troublemaker-nya ya? Sampai Kak Patra tuh enak banget. Ya gitulah. Ya kalau misalnya gua jadi dia, gua juga bakal bersikap yang sama. Coba bayangin aja. Hah? Dulu waktu gua 3 DLE, Kak Patra tuh bisa 8 sampai 10 kali tuh bolak-balik ngurusin gua doang. Oh ya? Iya. Dari yang namanya berantem, balapan. Aduh, banyak dah, apa aja dah. Dan kayaknya nih hormon kreativitas lo tuh lebih. Makanya lu kadang-kadang suka berlebihan, suka lebay gitu. Enak aja lu ngomong. Ya itu salah Kak Patra juga lah, nggak bisa ngasih kebebasan buat gua. Hah? Maksud lo? Ya gua tuh kalau dibilang namanya bisnis perhotelan, gua tuh lagi nggak minat tau nggak? Nggak mau. Terus? Gua pengen ngerjain sesuatu yang gua pengen. Hah? Kayaknya gue tahu nih kenapa kemarin tiba-tiba lo baik mendadak. Pasti ada sesuatu kan? Ah, oke. Ternyata otak lu lebih encer daripada dugaan gue ya. Ya lu nggak salah. Gue emang mau ngambil keuntungan tadi. So, Gue akan menjadi tour guide yang menyenangkan selama lu di Bali. asal Lu temenin gue ke Ubud. Ya sebagai balasannya pokoknya gue jadi abdi dalam lu dah. Terserah lu mau kemana aja, mau ngapain, gue turutin. oke. Gue terima kesepakatan. Tapi gue juga punya persyaratan. Kalau lu udah pulang dari Ubud, lu janji sama gue. Lu mau ngurusin usaha hotel keluarga lo sama Kak Patra. Oke. Siapa takut? Deal? Deal. Ya udah, sekarang mana HP lu? Ngapain lu pakai HP? Buat apaan ah? Udah cepetan, mana HP sini? Ribet amat sih orang nih. Ah! 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 Dulu tuh. Balik. Kita udah deal, nggak bisa. Aduh, Lepasin. jangan main pun dong. Ya udah, Apa lepasin, kayak main lepasin. celana dalam? Lepasin ya, Aduh. lepasin ya. Aduh. Handphone gua juga. Tarap lu, ting-ting. Come and take a look out through my eyes, and you decide what Ji. people like Ji, even fighting till mendingan kita pulang deh sekarang. Ya minimal kita minta izin dulu kek sama Kak Patra. Kan gue takut dia khawatir tau nggak sama kita. Gue tuh gak mau bikin masalah, Ji. Ya, these things make me feel so down and feel ya udah terserah lu deh. Kalau lu mau jadi orang urakan terserah. Tapi tolong jangan ajak-ajak gue. Gue mau pulang. Kalau tau gini caranya mendingan gue gak ikut deh. Gue batalin perjanjian gue.
Yuk, turun. Enggak, Ayo turun. enggak. Gua nggak mau turun. Gua mau pulang. Anak ya. Turun nggak? Ayo. Nggak mau. Gua nggak mau turun. Ayo turun. Nggak mau. Gua nggak mau turun. Ih. Udah deh, jangan manja deh. Siapa yang manja? Gua itu nggak mau turun. Gua mau pulang. Gua mau pulang. Jangan berisik rumah orang. Gua nggak maksa lu ikut. Kita kan udah sepakat bikin perjanjian, ya nggak? Dan lu pasti membuktiin dong kalau lu bukan cewek plus sepupu yang cemen. Jadi lu nggak mungkin bakal tarik omongan lu. Udah deh, pokoknya ikuti aturan main gua. Urusan Kak Patra, tanggung jawab gua. Gua nggak mau pulang. Gua biarin aja di mobil aja. Ya udah di mobil. Tahu nggak tempat apaan tuh? Tuh. Hi, hi, hi. Jadi kedatangan kalian mau belajar melukis? Iya Pak, bener banget kedatangan kita ke sini itu mau belajar lukis. Tapi sih sebenarnya bukan saya, tapi Panji ini Pak. Oh ini, tampang begini mau jadi pelukis? Iya. Menjadi pelukis très difficile. Emang sih Pak, tampang kayak dia tuh nggak pantas jadi seniman. Lu tuh nggak cocok lihat dari tampangnya aja. Udah mendingan pulang aja deh. Kan gue juga bilang apa, pulang aja ah. Aduh, Pak, bener Pak. Saya serius belajar melukis. Tolong ya Pak ya, ajari saya ya Pak ya. Saya bener serius. Tampang kayak ini udah cocok jadi pelukis. Cocoknya pergi diskotek, nyabu, pantai kuta ke. Ubud ini kampungnya seniman. Ele buku artis Kiong avec ici. Ele Hollande, France, Japanese, Amerika, Australia. Buku artis isi Ubud. Ele tre kuno artis a Bali. Tre kuno artis a Indonesia. Impossible, difficile. Ya Bapak, aduh gimana sih? Don't judge the book by its cover dong. Ini kayak begini emang rada-rada hancur sih. Tapi dia punya bakat terpendam. Pak, bener Pak. Saya serius belajar melukis. Tolong Pak, ajari saya. Kalau you benar-benar mau melukis, itu harus dari hati nurani you. Tidak dari pikiran you, dari hati. Lu bisa nggak hati lu melukis? Ya, bukan hati, tangan yang melukis. Ntar anggot-anggotan doang deh lu. Coba, ini. Bagaimana megang pensil yang benar? Masa pegang pensil begini? Mau begini. Gitu. Ya memang begitu, kalau mau belajar seni lukis harus serius, dari hati. Nanti kalau tidak serius you bisa dikutuk oleh Dewi Saraswati. Ntar lu dikutuk lu. Lu mesti bisa deh cepetan deh. Ntar gue juga kena Enggak Pak, kutuk lagi bener deh. Pak. Saya serius mau belajar. Tolong ajari saya ya. Benar, Seken saja nih, main. Main. Cepat. Sebenarnya kita punya pendopo khusus tamu, tapi sedang direnovasi. Jadi kebetulan kamar ini aja yang kosong. Kalau ditempatin berdua, saya rasa nggak bermasalah ya. Kalian kan saudara sepupu? Iya. Oh iya. Makasih Mbak Ida. Kita nggak ada masalah kok. Ya sebelumnya kita juga mohon maaf udah bikin repot. Emang suka ngerepotin, Mbak. Nggak apa-apa kok. Anggap aja rumah sendiri. Kalian udah tahu kan karakternya Pak Agung? Dia sangat welcome menerima kalian di sini. Kalian istirahat dulu ya. Saya tinggal dulu ya. Makasih Makasih, Mbak. Mbak. Yuk, kita istirahat. Mau nggak? Kita, sorry ya, gua aja, lu enggak. Sini, lu tidur di luar jadi satpam gue. Come and take a look out through my eyes, and you. Kemana sih ini anak berdua? Panji bikin masalah lagi lu ah. Mana sih tuh monyet? Sugro Pak, niki wonten titipan surat dari Beli Panji. Mereka pergi jam berapa? Sekitar jam 10 pagi, Pak. Nggak ada ngomong apa-apa sama kamu? Dan wonten api, Beli Panji cuma menitipkan surat itu sama Tiang. Yaudah deh sana. Permisi, Pak. Iya.
Kak, Anggun gue bawa dulu sementara waktu ya. Gak usah khawatir, dia bakal baik-baik aja sama gue. Gue bakal jagain dia kok. Oh yeah, give it to me baby. Give it to me baby. Give it to me baby. Hah? Mau ngapain lu di kamar gue? Sana keluar. Keluar? Ya lu dengar sendiri kan tadi bilang apaan? Nih kamar buat kita berdua. Kita berdua. Gue bilangin sama lo sekali lagi ya. Gue aja kali, lo enggak. Kenapa? Oh, gua tahu. Lu takut ya? Tenang aja, gua gak bakalan nafsu sama lo. Lagi gua tahu lu sepupu gua. Ya, pasaran turun. Emangnya tetap lo sama gue sepupuan. Tapi masalahnya lo itu cowok, gue cewek. Jelas beda kasusnya. Udah sono nggak tidur di luar? Bodoh. Kalau lo nggak mau tidur di luar, biar gue yang tidur di luar. Ya udah terserah. Yang penting gua gak nyuruh lu keluar ya. Gue keluar nih ya. Gue keluar nih ya. Keluar aja. Ngapain lu? Gua nggak nafsu ya sama lu ya. Ya, GR aja lu. Orang gue mau ngambil bantal. Udah. Ya udah, ambil aja nggak perlu gua remote. Yang penting kasur. Oh, stres. Enggak, gue tidur sini. Ntar gue diapain lagi? Hilaf. Diri. Lalu ngalah sama perempuan. Kalau gue lama-lama tidur sini, bisa digigit nyamuk gue. Anggun? Kenapa kamu tidur di sini? Kenapa nggak di dalam aja sama sepupu kamu? Di dalam panas, Mbak. Enakan di sini, adem. Kamu yakin mau tidur di sini? Ya udah deh, terserah kamu aja ya. Buat diri kamu senyaman mungkin di sini ya. Iya. Oke, selamat malam. Iya, malam, Mbak. Dia nggak tahu kalau yang di dalam sarap. Stres. Iya, Om. Saya sih udah coba hubungin dua-duanya tuh teleponnya. Tapi tetap aja mati, Om. Ya, tetap aja nggak bisa dihubungin. Saya udah suruh orang saya untuk cari mereka juga. Ya, kalau sampai lusa masih belum ketemu juga, terpaksa saya harus lapor pihak berwajib. Ya nggak apa-apa lah, Om. Sekalian kasih pelajaran buat Panji. Baik, Om. Nanti kalau ada kabar mengenai mereka, saya langsung kabarin Om. Baik, Om. Iya, Om. Iya, mari. Gue bisa telepon ke Patra. Anggap basah lo ya. Hah? Apaan sih lo? Orang gue lagi ngeliat telepon. Sini. Sini teleponnya. Awas lo ya. Sekali lagi ketahuan sama gua lu berani telepon Kak Patra. Berarti benar kata gua. Lu nggak lebih cuma dari cewek pengecut, tau nggak? Cikan. Pok, 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 pok. Telepon. Cuma tinggal kabel doang.
Itu sketsa favorit gua. Oh, jadi ini sketsa favorit lo. Hah, lumayan, nggak jelek-jelek amat. Ya iyalah, calon pelukis berbakat nih. Mulai narsis lo. Bukan maksud gue, dari gue ngeliat nih sketsa lo, kayaknya sketsa ini tuh bisa bercerita. Maksud gue antara objek ini sama lo tuh ada satu ikatan gitu. Itu sketsa pertama gue waktu di Lombok. Laki-laki yang dari dalam lukisan itu salah satu ketua adat. Dan dia pernah jatuh cinta sama cewek bule. Nah, cewek bulenya itu seorang peneliti. Dan mungkin karena pengen penelitian yang berjalan lancar, dia makanya menikah sama ketua adat itu. Ya, setelah penelitiannya selesai, dia bilang pengen pulang. Sebentar. Tapi nggak taunya baik-baik lagi deh. Tapi ketua adat itu udah jatuh cinta banget sama istri bulenya. Makanya setiap hari dia datang ke bandara nungguin hampir 30 tahun. Tapi ternyata nggak baik-baik lagi. Ini beneran loh kisah nyata. Gue dengar kabar 1 bulan yang lalu ketua adat itu baru meninggal. Ya ampun, sadis banget. Ya itulah yang namanya kedahsyatan cinta. Suatu hal yang indah. Tapi kadang kepergian yang ditinggalin itu berlangsung lebih lama daripada cinta itu sendiri. Syeh. Makanya banyak orang yang bilang cinta sama benci itu bedanya tipis banget. Kayak lo, kayaknya pengalaman banget nih soal cinta. Pernah diapain bos? Atau pernah ngapain? Come and take a look out through my eyes, and you. Wajahmu dan hatimu dan tentang dirimu selalu berada di dalam hatiku sejak awal bertemu. Aku tahu rasa itu, namun tak mungkin aku untuk memilihmu, dan tak mungkin untukku untuk gapai cintamu. Walau rasa di hati ingin memilikimu, cinta harus berkorban, walau harus menunggu selamanya. Aku tahu kau bukan untukku. Iya. Udah ada beritanya, Pak? Iya. Iya, baik. Saya tunggu ya. Ya, makasih. Panji, di mana lo? Gak usah macem-macem deh. Gue minta malam ini lo pulang sama Anggun ya. Aduh Kak, udah deh, tenang aja. Gue udah bilang, gue sama Anggun tuh baik-baik aja. Udah tenang, jangan panik kayak gitu. Kenapa sih? Gimana gue bisa tahu lo baik-baik aja? Orang telepon lo dua-duanya aja susah banget dihubungin. Aduh Kak, udah deh. Pokoknya tenang, tenang aja. Halo, Kak.
kamu di mana sih sekarang? Bilang sama kakak biar kakak jemput sekarang. Enggak usah, nggak usah dijemput. Lagian kita baik-baik aja kok. Kita lagi ada di Ubud. Di Ubud ngapain lagi? Pokoknya ceritanya panjang deh kak. Yang jelas. Halo? Halo, Anggun? Halo? Halo? Hah? Kok dimatiin sih teleponnya? Ya apaan sih? Telepon lagi gak? Nggak sopan banget sih lo. Telepon lagi. Udah. Telepon lagi. PA! Emang kenapa sih? Lu ngerti gak sih? Kalau lu ngomong semuanya ke Patra, itu sama aja gue masuk kandang macan, tau nggak? Dia tuh nggak suka hobi ngelukis gua. Yang ada tuh, besok pagi gue bakal diseret pulang. Iya, tapi kalau ngomongin nanggung kayak begitu, dia bakal mikir yang macem-macem. Maksud lo? Dia bikin negatif thinking gitu tentang lu sama gue. Oh, jadi maksud lo kita disangka kawin lari gitu? Iya, terlibat hubungan cinta antar saudara. Ya, Iya bagus kalau kayak gitu, tenang aja. Yang ada kan harta keluarga kita nggak mana-mana kan, muter-muter aja situ kayak gangsing. bego lu. God, tungguin dong, sakit deh. Rasain lo. Tungguin dong, tungguin. Bakat gua ngelukis ah. Gun, besok pagi kita pulang. Dan gua membatalin keikutan serta pameran lukisan Agung juga. Alasannya? Ya gua ngamut aja. Lu lihat sendiri kan, udah berapa lama gua di sini. Dan gua nggak ada kemajuan apa-apa, tau nggak? Gua terlalu maksain. Bener juga kata Kak Patra, tau nggak? Gua itu cuma sok punya bakat ngelukis. Panji. Asal lo tahu ya, sebenarnya ada beberapa hal dalam diri kita yang itu bukan talenta, tapi adalah usaha dari diri kita sendiri. Maksud lo? Ya elah, tua banget dah gue ngomong kayak begini. Maksud gue begini loh, kadang Tuhan itu kan nyiptain kita bukan hanya dari talenta atau juga dari kemampuan yang kita miliki, tapi dari bagaimana cara usaha kerja keras kita untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Nah, gue yakin kalau lu tuh sebenarnya bisa. Cuman masalahnya lu tuh kadang-kadang kemudian gampang nyerah. Ini yang bikin lo itu nggak survive dalam bidang apapun. Ngerti lo? Ya gue emang nggak mampu dalam bidang apapun. Taruhan sama gue yuk. Kalau omongan lu tuh nggak bener. Gue berani yakin kalau lu tuh bisa. Asal lu mau sedikit aja berusaha. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja dikit. Tapi gue aja nggak yakin. Tapi gue yakin. Lu mau apa? Lagi gue paling males deh punya sepupu kayak lemar-lemer banci, tau nggak? Gampang nyerah. Ini sama aja dengan kata-kata lo. Lo itu pengecut, cemen, chicken pok. Lu jangan ngatain gue pengecut ya. Chicken, emang gue ayam apa? Ya udah kalau gitu buktiin kalau lo itu mampu, bukan orang cemen. Ngerti? Ngerti ora? Belajar hari yuk. Enggak
Nggak apa-apa sama Dayu yuk. Ah, nggak apa-apa, gampang kok. Ayo dong, ah. Nah, sini dulu ya. Oke, yuk. Agam kanan dulu. Angkat tangan kanannya. Iya. Kaki kiri. Maju. Oke. Terus jongkok. Ini pinggulnya ke kiri. Pandangan lurus ke depan. wajahmu dan hatimu dan tentang dirimu selalu berada di dalam hatiku sejak awal bertemu. Aku tahu rasa itu, namun tak mungkin aku untuk memilihmu, dan tak mungkin untukku untuk gapai cintamu, walau Gun. 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 Aduh. Apaan sih? Tidur dalam, Gi. Ah, udah deh, gue tidur di sini aja. Udah, gantian. Sekarang gue tidur sini. Lu di dalam, ya? Yaudah, yaudah. aku tahu kau untukku. Come and take a look out through my eyes, and you. Sini, gue mau foto, gue mau foto sini. Cepet. Mau. Gini. Aduh. Yelah, gaya dong. Gini dong. Aduh, udah. Tiga. Iya. Udah. Kan ini satu lagi deh. Enggak, angkat lah. Satu, dua, tiga. Coba lihat. Ya, itu semua kan rahasia Tuhan. Kadang kita berencana, tapi Tuhan berkehendak lain. Dulu, aku pernah menjalin hubungan dengan sepupu aku sendiri. Mbak, Iya, dulu aku pernah menjalin hubungan dengan sepupu aku sendiri. Tapi perjalanan cinta itu nggak semulus apa yang kita harapkan. Mbak, Iya, karena keluarga kami ngerasa hubungan itu sangat janggal dan nggak bisa diterusin lagi. Bukan hanya dari segi kepantasan, tapi dari segi medis ternyata kurang baik. Tapi aku nggak bermaksud mempengaruhi kamu loh. Banyak juga kok hubungan dari keluarga dekat, keluarganya baik-baik aja. Hubungan kamu sama Panji serius. Bukannya aku ikut campur loh, Gun. Tapi aku lihat hubungan kamu sama Panji kayaknya bukan hanya sekedar sepupu. enggak kok Mbak. Aku tuh sama Panji nggak ada hubungan spesial apapun. Dia itu sepupu aku. Lagi juga ya, Panji sih bukan tipe aku Mbak. Masa sih? Ya udah, yuk.
Awas lo, ntar jangan lupa ya. Kalau sampai lukisan lo yang ini laku, gue minta royalti. Masalahnya kan tuh, lo lihat itu kan gue jadi modelnya. Lo bayar ke gue. Yailah, udah tenang aja. Ntar gua kasih 0,01% royalti buat lo. Oke? Buset deh, lu pelit amat 0,01. Ya elah, itu sih cuma buat beli permen cicak. Permen cicak aja kagak mau, permennya lu beli cuma 0,01%. Ha, pelit amat sih lu. Yang penting dikasih. Mana sih? Gila. Gua nggak nyangka lukisan gua bisa laku juga. Aduh. Lu tahu berapa? 20 juta. Yes. Di Taman Suropati 100.000 juga kagak laku kali. Aduh. Tuh orang mabok apa buta ya beli lukisan gue ya? Ya enggak lah, enggak mabok, enggak juga buta. Itu namanya berarti lu udah punya bakat. Kan gue udah pernah bilang sama lo, seandainya lu usaha sedikit aja, pasti akan kelihatan hasilnya, bener kan? Ya, tapi kan tetep aja kan, gua nggak nyangka bisa laku. Yes. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Laku. Ayo. Makasih ya, Mbak. Makasih. Yes. Tunggu. Jangan-jangan makan malam ini yang lo traktir sama gue nih hasil uang royalti gue yang 0,01% itu ya? Ya, bisa jadi. Wah, dari 20 juta lo cuma traktir gue ini. Emang dasar lu sepupu pelit. Nggak apa-apa dong, sekali. Deh. 20 juta, makan doang. Ya Tuhan, aku tahu perasaan ini tuh nggak boleh hadir. Dan aku juga tahu ini bukan suatu yang dosa. Tapi kalau boleh aku minta, tolong banget ya Tuhan, jangan pernah perasaan seperti ini ada lagi. Ya Tuhan, tolong yakinin gua. Ini cuma perasaan saat. Gua nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Sejak awal bertemu, aku tahu rasa itu. Namun tak mungkin aku untuk memilihmu. Dan tak mungkin untukku untuk gapai cintamu. Gila. Ini semua kayak mimpi tau nggak? Dan sekarang gue bisa buktiin ke Patra dan ke semua orang kalau gue emang bisa bener-bener ngelukis. Berarti gue bener dong, kalau lu tuh emang bener-bener punya kemampuan. Dan kemampuan itu datang dari usaha lu sendiri, bener kan? Iya, gue juga terima kasih sama lo. Oh. Karena lo udah yakinin gue karena gue punya kemampuan. Kalau nggak ada lo, siapa lagi? Iya iyalah, maksudnya iya dong. Mak Anggun, lukisannya langsung dikirim ke Jakarta atau ditaruh di rumah Pak Agung dulu? Gue lo beli lukisan? Ngomong-ngomong, lihat ya. Coba lihat. Good. Ini kan Panji! Panji, dengerin gue dulu dong. dengerin apa lagi sih, ha? Dengerin penjelasan lo ya kalau semakin pertegas kalau gue ini cuma troublemaker yang nggak punya bakat atau hal apapun yang bilang bullshit itu. Iya.
Iya, gue tahu lu lagi marah. Jelas gue marah, Gun. Coba lu pikir sendiri dong. Dengan lu yang beli lukisan itu sama aja penghinaan buat gue. Seharusnya gue udah curiga sejak awal ya. Kenapa lukisan ini yang laku, bukan lukisan yang lain? Ji, Panji dengerin gue dulu. Dengar ya, Gun ya. Gue hargai usaha lu buat nyenengin hati gue. Tapi gue gak bisa terima ini. Ini sama aja penghinaan besar buat gue. Ya ampun, Ji. Demi Tuhan, gue tuh gak punya niat buat menghina lo. Terus apa? Dengar ya, Gun ya. Gue gak butuh simpati dan belas kasihan orang lain. Emangnya siapa yang belas kasihan sama lo? Emangnya gue salah? Gue ngebeli lukisan dari orang yang gue cintai, walaupun itu dikerjain dia dengan susah payah. Apa gue salah? Panji! Ji, maafin gue dong, Ji. Ji, maafin gue. Tuh lihat ini. Ini seharusnya jadi kebanggaan gue ya. Tapi sekarang gak ada artinya. Tak mungkin untukku untuk gapai cintamu, walau rasa di hati ingin memilikimu. Cinta harus berkorban, walau harus menunggu selamanya. Aku tahu kau bukan untukku. Beli Panji, melalui ke Kijo, Gen. Pak Batra nyari terus, Nawang. Tiang sampai bingung. Ji, dari mana lu berdua? Baru pulang. Aduh, Kak. Gue capek, gue mau istirahat dulu ya. Ji, lu nggak bisa pergi seenaknya lo. Udah pergi nggak pamit, bikin orang khawatir lo. Belajar bertanggung jawab sedikit, kenapa sih? Aduh, Kak. Gak usah ngomong soal tanggung jawab sama gue. Loh, ini buktinya. Kak, kalau kakak mau tahu, ada orang yang gak bertanggung jawab dan gak punya etika sama sekali. Maksud lu apa? Tanya aja sendiri sama dia. Gun, kakak mau nanya deh, kenapa sih si Panji? Tahu? Kak, kalau mau cerita-cerita besok aja deh. Aku capek nih. Kenapa sih tuh anak berdua? Pada sakit gigi kali. Come and take a look out through my eyes, and you Lo yakin lo mau urusin hotel di Malaysia sendirian? Yakin, Kak. Kalau kakak nggak ngasih kepercayaan gue sekarang, bisa-bisa selamanya gue bakal tergantung terus sama kakak. Ya apapun yang menurut lo bagus, gue dukung lah. Gue juga yakin kok, lo nggak akan kecewain gue sama papa. Ya pasti. Kali ini gue bakal bener-bener serius. Tapi juga gue lontaran tuh kayak gini. Dan satu hal lagi, kakak benar. Lukis itu bukan dunia gue. Dan gue gak punya talenta sama sekali. Gue nggak ngomong gitu loh. Maksud gue, lo punya talenta itu. Tapi jangan terlampau berharap sama bidang itu. Lo jadiin bidang itu sebagai menyalurkan hobi lo gitu. Karena gue kan nggak bisa ngebangun semua yang ditugasin papa sendirian tanpa bantuan lo. Iya juga sih. Lo nggak bisa tunda keberangkatan lo. Ya paling nggak tunggu sampai Anggun pulang ke Jakarta.
keberangkatan lo ke Malaysia kan juga tiba-tiba nih. Nggak enak gitu sama dia. Biar gimana pun juga kan, dia tamu kita, Ji. Enggak, Kak. Besok pagi gue berangkat. Semakin cepat gue pergi, itu lebih baik. Kak Patrick gimana sih? Aku tuh ngerasa enak aja kok. Cuman emang badan aku agak sedikit capek. Mungkin gara-gara kemarin kebanyakan jalan-jalan. Jadi agak lobet. Iya, kakak sih berharap ya semoga aja ya si Panji bisa membuktikan ucapannya. Karena dia janji sama kakak. Dia baru akan kembali ke Indonesia kalau bisa membuktikan laba yang signifikan di Malaysia. Kalau dia mau sedikit usaha, dia pasti bisa. Kok kayaknya kamu lebih tahu mengenai Panji deh daripada kakak. Kakak aja nggak tahu detail gitu loh mengenai dia. Ih, gue udah nolak aja nih. Dia tahu lah, masalahnya kan selama di Bali dia terus yang nemenin. Sampai hafal. Oke. Jadi jujur, sebetulnya orang tua kamu, orang tua kakak sepakat untuk menjodohkan kamu dengan Panji. Wah, ini sih gila tahu. Iya, Panji sama aku itu kan sepupuan, jadi kayaknya janggal aja, nggak mungkin juga dijodoh-jodohin. Apa sih? Kamu sama Panji itu kan bukan sepupu sedarah. Aduh, apa tahu? Nih ngelantur aja deh, itu sih jangan ngarang-ngarang. Kamu dengar dulu dong ceritanya, ya. Jadi ceritanya dulu gini. Oh ya, silakan. Iya. Dulu papa kamu, papa kamu sama papanya kakak hobinya hiking, ya. Waktu mereka masih remaja dulu. Suatu ketika mereka terperosok ke dalam lubang, ya. Karena situasinya begitu genting sehingga mereka akhirnya bekerja sama sehingga bisa keluar akhirnya dari masalah itu. Semenjak dari situ, mereka berjanji bahwa mereka akan menjadi saudara. Intinya adalah orang tuanya kakak mengangkat orang tua kamu sebagai adiknya. Gitu ceritanya. Terus sekarang Panji tahu semuanya. Panji sih mana sensitif ya sama cerita seperti itu. Kecuali kalau kakak bilang nenek moyangnya Panji itu adalah seorang pelaut, baru mungkin dia percaya. Apaan sih nih, nggak Patra? Enggak, itu cerita benar kok. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu berjodoh sama Panji. Isi Bu, ini laporan perkembangan kita selama 1 tahun. Dan saya ucapkan selamat. Ternyata peningkatan kita cukup signifikan. Iya, sama-sama. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua karena atas kerja keras kalian ini bisa terjadi. Saya coba periksa dulu ya. Oke. Saya hampir lupa. Ada seseorang yang menitipkan ini untuk Ibu. Ini apa ya? Tadi sudah saya periksa. Isinya hanya sketsa lukisan saja kok. Oh. Makasih ya. Iya, sama-sama Bu. Permisi. Kau bawa keindahan dalam hidupku. Kau isi ruang kosong itu untuk kau semai dengan cintamu. Adakah secercah harapan untukku? Adakah sekeping cita hati yang bisa aku singgahi? Adakah segenggam mimpi yang bisa kau simpan untukku? Agar kepingan ini bisa bersatu kembali. Dan kupersembahkan puzzle cintaku untukmu.
Dan itu pasti. Di dalam hatiku sejak awal bertemu, aku tahu rasa itu, namun tak mungkin aku Come and take a look out through my eyes, and you. Anggun! Gua di sini! Anggun! Ngapain lu di situ? Sini turun. Gak bisa! Lu naik aja! Ih. Hah, dasar orang sarap. Udah tau gue pakai sepatu kayak beginian. Masih aja lu suruh naik ke gunung. Bantuin. Mana janjiannya di mall aja. Ih, ribet banget deh di jalanan. Aduh, rambut gue rusak deh nih. Gua gak peduli perasaan lu sekarang. Lu marah, mau benci, atau seneng lihat gua. Tapi yang pasti, kedatangan gua kesini, gua pengen melengkapi perasaan gua. sejak awal Gua bener-bener gak bisa lepas dari lu, Gun. Terlepas lu sepupu gua atau bukan. Apalagi setelah gua tahu tentang semuanya. Ternyata lu bukan sepupu kandung gua. Gue hargain semua perasaan lo sama gue. Tapi kayaknya gue nggak bisa deh, Ji. Yakin lo? Iya, gue yakin. Soalnya gue tuh udah mati rasa sama lo. Jadi udah nggak punya perasaan apa-apa lagi. Gua gak percaya dengan perkataan lo. Kenapa lo nggak percaya? Hah? Gue emang bener-bener nggak punya rasa sama lo. Gue tuh udah mati rasa. Gue udah mati rasa. Terserah lo mau ngomong apa. Bodo amat, mau bilang mati rasa atau apa. Tapi yang penting, gue sayang sama lo. Dan gue harap lo bisa balas perasaan gue. Gimana ya? Sebenarnya gue juga sayang sih sama lo. Tapi gue kadang-kadang suka sebel sama lo. Lo orang yang gak serius, suka bikin bercanda orang. Oke, lain kali gue gak akan bercandain lo lagi. Gak akan dibawa-bawa ke tempat kayak gini dah. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like to say. People even fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are thick.
can share some weed. A place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never end. Terima kasih Tuhan, Kau telah membuat kita bahagia. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of these things make you feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and drink, a place where we can share some weed. A place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free. Thank